Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Siti Safitri, NIM 5242230002 dari kelas Teknik Elektro C. Kali ini saya ingin mencoba simulasi hukum Ohm, Kirchhoff, seri dan paralel dari aplikasi PET Simulasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang penerapan hukum Ohm pada rangkaian listrik. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan juga hambatan. Di aplikasi ini, yaitu aplikasi PET Simulasi yang menyediakan virtual lab yang dapat kita gunakan. Dan di sini kita dapat melihat kaitan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada suatu rangkaian. Pertama, untuk membuat suatu rangkaian, kita susun terlebih dahulu kabel. Kita akan mengambil kabel yang ada di pojok kiri, ini. Dan kemudian baterai sebagai sumber tegangan. Kita bisa atur tegangan pada baterai tersebut sesuai keinginan kita. Di sini saya membuat sebesar 12 volt. Kita klik baterai dan kita membuat 12 volt. Kelebihan. Nah, ini dah 12 volt. Kemudian kita hubungkan kembali lagi dengan kabel. Selanjutnya, kita bisa menggunakan lampu sebagai hambatan. Hambatannya juga bisa kita ukur sesuai dengan keinginan kita. Saya membuat sebesar 10 ohm. Di sini udah terletak 10 ohm ya. Setelah itu, kita hubungkan lagi dengan kabel. Dan kita hubungkan lagi dengan kabel. Nah, di sini rangkaiannya sudah jadi. Kita dapat melihat lampu sudah menyala dan arus bergerak. Untuk mengukur kuat arus yang mengalir, kita mengambil ampere meter yang ada di sebelah kanan. Dan kita ambil voltmeter sebagai mengukur tegangan. Ini dicontohkan di sini. Nah, tegangan sebesar 12 volt. Dan ampere meter kita letakkan di sini. Nah, kita dapat melihat apa yang terjadi ketika tegangan 12 volt dan hambatan 10 ohm. Bahwa ketika tegangan sebesar 12 volt dan arus yang mengalir sebesar 1,20 ampere. Di sini kita dapat melihat bahwa kuat arus berbanding lurus dengan tegangan jika hambatannya kita buat tetap. Nah, yang kedua, jika tegangannya itu tetap sebesar 12 volt dan hambatannya kita rubah menjadi 6 ohm. Ini hambatannya kita rubah menjadi 6 ohm. Kita dapat melihat ketika hambatannya 6 ohm, ternyata kuat arus yang mengalir itu sebesar 2 ampere. Di sini kita dapat melihat bahwa semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang mengalir atau berbanding terbalik. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Pertama, hukum 1 Kirchhoff, yaitu yang berbunyi jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus keluar pada titik cabang. Ini kita akan mengubah nilai hambatan yang ada pada rangkaian ini. Nah, ini aku membuat sebesar 2 ohm. Selanjutnya hambatan pada lampu yang ini kita buat sebesar 1 ohm. Dan hambatan pada yang ini kita buat sebesar 2 ohm. Dan tegangan pada baterai yang ini yaitu sebesar 8 volt. Dan tegangan pada baterai yang ini kita buat sebesar 6 volt. Menghitung jumlah arus yang mengalir pada rangkaian ini kita menggunakan ampere meter, dan menghitung tegangan pada rangkaian ini juga membutuhkan voltmeter. Dan kita akan menghitung arus yang berjalan di sini yaitu sebesar 2,5 ampere. Dan sebelah sini yaitu sebesar 0,25 ampere. Dan yang di tengah di sini yaitu sebesar 2,75 ampere. 2,75 ampere ini diperoleh dari sini. 2,5 ampere ditambah 0,25 ampere. Jadi ini merupakan karakteristik dari bunyinya hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi panah-panah yang mengalir ini adalah gambaran dari masuknya arus tersebut. Loop yang sebelah kanan ini arusnya masuk berlawanan arah jarum jam, sedangkan loop yang sebelah kiri ini arah arusnya berjalan searah jarum jam dan mengalir ke tengah ini. Maka arus yang masuk berada pada di tengah ini yaitu penjumlahan antara arus loop sebelah kanan dengan loop sebelah kiri. Selanjutnya hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0 secara matematis, yaitu sigma pi sama dengan 0.
Untuk menghitung tegangan yang ada pada rangkaian tersebut, kita menggunakan voltmeter. Kita menghitung tegangan pada 8 volt dengan arus 1 ohm, yaitu sebesar 2,5 volt. Dan pada yang di sini yaitu sebesar 5,5 volt. Dan pada yang di sini yaitu sebesar min 8 volt. Kita mau lihat pada loop yang sebelah kanan ini yaitu bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti loop sebelah kanan ini bertemu duluan dengan kutub negatif yang ada pada di sini nih. Nih, negatif. Sehingga menghasilkan min 8 volt. Nih. Menghitung jumlah tegangan pada rangkaian tertutup, yaitu kita tinggal menjumlahkan tegangan yang di sini tadi, yaitu sebesar 2,5, dan tegangan yang di sebelah sini kita jumlahkan 5,5 tadi yang di sini, 5,5 volt, dan ditambah min 8 pada sumber tegangannya itu sebesar min 8 sama dengan 0. Hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah tegangan pada rangkaian tertutup ini yaitu sama dengan 0. Begitupun dengan loop yang sebelah kiri sini. Kita akan menghitung loop yang ada di sebelah kiri ini. Ada tegangan 6 volt dan hambatan 2, yaitu tegangan mengalir sebesar 0,5 volt dan yang di sebelah sini sebesar 5,5 volt. Dan pada sumber tegangan yaitu sebesar 6 volt. Kutub yang sebelah kiri ini loopnya searah jarum jam sehingga menghasilkan nilai yang positif. Selanjutnya saya melakukan simulasi rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian seri, yaitu pertama sebagai sumber tegangannya yaitu baterai. Di sini baterai ini saya akan membuat sebesar 10 volt. Kita ambil dua resistor, yaitu satu untuk yang di atas dan satu lagi untuk yang di bawah. Kita mengambil 2 buah ampermeter untuk menghitung arus yang mengalir pada rangkaian seri ini. Setelah itu dihubungkan dengan kabel. Nah, ini disebut rangkaian seri. Kenapa? Karena hanya ada satu jalur aliran listrik pada rangkaian ini. Seandainya pada rangkaian yang di sini saya putuskan, nih. Nah, apa yang terjadi pada rangkaian tersebut? Arus atau elektron-elektron di dalam rangkaian ini itu tidak mengalir. Arus yang ditunjukkan sebesar 0. Dan setelah kita hubungkan kembali, nah arusnya itu berjalan sebesar 0,50 ampere. Sekarang kita akan menentukan nilai resistor pertama atau yang disebut R1. Itu saya akan mengubah sebesar 5 ohms. Dan pada R2 atau resistor 2 saya membuat 10 ohms. Nah, kita lihat pada nilai arus yang ini, itu tetap sama. Walaupun jumlah resistor berbeda, namun nilai arus yang mengalir pada rangkaian tersebut tetap sama. Nah, ini sesuai dengan karakteristik pada rangkaian listrik tersebut tadi. I sama dengan I1 sama dengan I2. Bagaimana dengan tegangannya? Tegangannya itu berbanding lurus dengan R-nya. Jika hambatannya semakin besar, maka tegangannya juga semakin besar. Dan jika hambatannya semakin kecil, maka tegangannya juga semakin kecil. Coba kita cek dengan hambatan bernilai 10 ohm. Tegangannya sebesar 6,67 volt. Dan pada hambatan 5 ohm, tegangannya sebesar 3,33 volt. Di sini kita dapat buktikan bahwa semakin besar hambatannya, maka semakin besar juga tegangan pada rangkaian tersebut. Dan semakin kecil hambatan pada rangkaian ini, maka semakin kecil juga tegangannya. Jika kita jumlahkan pada hambatan 10 ohm ini tadi kita mendapatkan sebesar 6,67 volt dan di atas sini tadi sebesar 3,33 volt. Nah, jika kita jumlahkan hasilnya menghasilkan sebesar tegangan 10 volt. Itu sesuai dengan karakteristik hambatan seri, bahwa tiap-tiap tegangan pada hambatan ketika dijumlahkan itu sama dengan
hasil dari tegangan sumber. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian paralel. Secara teori, rangkaian paralel menyatakan bahwa tegangan pada setiap rangkaiannya itu sama, sedangkan untuk kuat arusnya berbeda. Tetapi untuk kuat arusnya ketika dijumlahkan menjadi arus total. Ya, kita akan membuat rangkaian paralelnya. Kita mengambil dua buah resistor sebagai hambatan dan kemudian baterai sebagai sumber tegangan. Kemudian kita ambil saklar dan kabel. Kita akan hubungkan kabelnya. Kita dapat melihat bahwa yang di bawah ini yang 10 ohm dan 9 volt ini, itu arusnya sudah bergerak karena sudah tersambung. Sedangkan yang di atas belum, dan kita bisa nyalakan saklarnya. Nah, elektronnya sudah berjalan. Ini saya akan mencoba resistornya yang di atas sebesar 20. Berarti di sini pada rangkaian ini resistor pertama sebesar 20 ohm dan resistor yang kedua sebesar 10 ohm. Tegangannya sebesar 9 volt. Untuk menghitung tegangan pada setiap komponen, kita membutuhkan yang namanya voltmeter. Secara teori, bahwa setiap komponen pada rangkaian paralel itu memiliki tegangan yang sama. Mari kita buktikan. Yang pertama, di sebelah sini, yaitu sebesar 9 volt, setara dengan sumber tegangan pada yang di sini. Selanjutnya akan kita buktikan pada rangkaian yang di sini, itu sebesar 9 volt juga. Berarti teorinya benar bahwasanya setiap komponen pada rangkaian paralel mempunyai tegangan yang sama. Selanjutnya kita akan mengukur kuat arus menggunakan ampere meter. Secara teori, kuat arus total yang berada di sini, kenapa di sini? Karena belum memasuki percabangan. Kuat arus total sama dengan kuat arus R1 ditambah kuat arus R2 itu sama dengan kuat arus total yang ada di sini. Kita coba yang di sebelah sini, yaitu sebesar 1,35 ampere, dan yang di sebelah sini sebesar 0,45 ampere, dan di sini sebesar 0,9 ampere. Nah, ketika ini dijumlahkan, R1 ditambah R2 itu hasilnya sama dengan 1,35 ampere. Kita dapat buktikan bahwa teori pada rangkaian paralel itu adalah benar. Selanjutnya, tanda minus-minus yang bergerak ini itu adalah aliran elektron. Aliran elektron pada rangkaian ini yaitu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Untuk kuat arus, kita bisa mengklik ini. Nah, ini arah ngalir kuat arusnya itu berlawanan. Kemudian untuk melihat aliran kuat arus, kita bisa mengklik ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa arusnya arahnya berlawanan. Dan ini untuk percobaan rangkaian paralel. Setelah berakhirnya materi pembelajaran tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, serta rangkaian seri dan paralel, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, serta rangkaian seri dan paralel ini sangat penting dalam dunia elektronika dan teknik listrik. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita dapat menganalisis dan merancang rangkaian listrik dengan lebih efisien. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kita semua jadi lebih paham tentang topik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.